Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun 5 Agustus 2024. 5 roti dan 2 ikan. Kutipan dari Injil Matius bab 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sobat Katolikana, beberapa tahun silam saat Jakarta dikepung banjir, para warga yang tinggal di sekitar paroki kami pun ikut terkena dampaknya. Kami bersama-sama saling bantu memberikan bantuan untuk mereka. Saat itu, beberapa lingkungan yang terdampak mendapat bantuan makanan, pakaian layak, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Banyak tenaga relawan, baik ibu-ibu dan para bapak, termasuk romo-romo, ikut membagikan makanan ke daerah-daerah yang terkena. Sebagian warga membuat dapur dadakan di rumah masing-masing dan menyalurkan nasi bungkus ke paroki untuk seterusnya dibagikan kepada warga di sekitar, baik yang muslim dan non-muslim. Selama beberapa hari, kami terus memantau kondisi sampai akhirnya banjir reda. Sobat Katolikana, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Yesus tidak menyuruh murid-murid untuk pergi membeli bahan makanan sejumlah orang yang membutuhkan. Yesus meminta agar para murid memberi makan orang banyak meskipun yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Perintah Yesus jelas dan gamblang. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makanan. Apakah arti perintah Yesus ini? Artinya supaya para murid mengakui ketidakmampuan mereka dan percaya akan karya Tuhan yang bekerja dalam situasi yang terbatas. Mukjizat Yesus memberi makan orang banyak itu terjadi karena ada sebuah kebutuhan, di mana orang banyak itu belum makan sejak siang hingga menjelang malam hari. Saat itu Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja langsung mengadakan mukjizat tanpa harus bertanya kepada murid-murid. Namun Yesus ingin melihat sebesar apa iman murid-muridnya. Mukjizat belum terjadi saat Tuhan Yesus membagi roti dan ikan kepada para murid. Mukjizat baru terjadi ketika roti dan ikan yang jumlahnya terbatas itu dibagi-bagikan kepada orang banyak, namun tidak kunjung habis, bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Sobat Katolikana, mukjizat adalah situasi di mana terdapat sebuah kebutuhan, ada orang yang menyadari bagian yang harus dikerjakannya, dan Tuhan kemudian melakukan keajaibannya. Sumbangan kecil yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan menjadi melimpah dan dapat memberi berkat untuk banyak orang. Dimanapun berada, kita pasti menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian, ataupun pemberian kita. Sebagai murid Yesus, hendaknya kita memiliki sikap murah hati, sehingga sikap kita ini memuliakan nama Tuhan melalui tindakan kita. Sekalipun yang kita suguhkan bukanlah sesuatu yang mahal, namun bisa saja pertolongan itu merupakan sesuatu yang berkesan bagi mereka. Sesungguhnya yang lebih penting daripada merasakan kebahagiaan
adalah menghadirkan kebahagiaan itu sendiri bagi orang lain. Uniknya, kebahagiaan kita temukan tatkala kita memberi dan bukan mencari. Ada dua manfaat jika hidup kita bisa memberi warna indah kepada sesama, yaitu selain memberkati orang lain, juga memuliakan Bapa di surga. Oleh karena itu, mulailah untuk mewarnai kehidupan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah kami kepekaan untuk memberi perhatian dan membantu sesama agar nama-Mu dimuliakan. Ajarilah kami untuk bisa menjadi pelukis yang mewarnai kehidupan orang lain dengan indah, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi mereka. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.